Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di Iwandi Channel ya guys. Channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik. Oke guys, di kesempatan berbahagia ini saya akan review kembali ya guys. Ini dua pintu dari Sharp ya guys. Ini untuk estimasi harga berkisar 2.600.000-an ya guys. Ini sangat low price banget guys untuk kalian-kalian yang mencari kulkas dua pintu yang low budget ya guys. Ini ada dari Sharp dua pintu guys dengan tipe SJ197ND-FB. Ini berwarna biru ya guys. Ini ada dua warna, yaitu biru sama pink guys. Yang pinknya dengan tipe SJ197ND-FB. Nah, kapasitas literannya juga lemari es ini 172 liter ya guys. Dan bergaransi kompresornya tentunya 5 tahun guys. Ini sudah low watt dan low wattage ya guys. Untuk listriknya juga red inputnya berkisar 100 watt guys. Nah, ini bentuk dari dua pintu dari Sharp ini guys. Ini sebelum melanjutkan reviewnya, saya akan memberi tips bagaimana penempatan guys. Penempatan lemari es ini guys. Jadi ketika penempatan lemari es ini di rumah kita, alangkah baiknya untuk diberi jarak guys ya, untuk jarak kiri atau jarak kanannya yaitu diberi minimal 5-10 cm guys. Dan untuk jarak belakangnya yaitu 10 cm guys ya, untuk hawa sirkulasinya. Dan untuk atasnya 5-10 cm. Itu untuk penempatan jarak guys. Dan untuk cara pengoperasian pertama kali kulkas ini guys, ini wajib didiamkan terlebih dahulu minimal 4-6 jam. Itu karena apa guys? Karena lemari es ini memiliki kompresor dan refrigeran ya guys ya. Jadi ketika dalam perjalanan pengiriman atau armada, kompresor dan refrigeran tersebut itu bergoncang. Itu ketika kita langsung menyolokkan ke listrik, ditakutkan lemari es ini tidak dingin ya guys. Jadi minimal didiamkan kurang lebih 4-6 jam ya guys. Itu dari prosedur cara pengoperasian pertama lemari es Sharp ini guys. Nah, ini saya akan review bagian atasnya dulu guys. Ini berwarna biru keungu-unguan guys ya. Kalau menurut saya sih ini ungu guys, tapi dari tipenya ND-FB itu berwarna biru ya guys ya. Dan ada brand Sharp dan stiker Majelis Ulama Indonesia bersertifikat halal. Ini kulkas pertama di Indonesia ya guys yang ada sertifikat halalnya guys. Merek lain itu belum ada guys ya. Nah, seperti itu. Kita buka guys ya. Nah, bukanya kita bisa dari atas. Karena dari atas ini terdapat seperti lengkungan guys. Ini untuk menarik pintu bagian atas bisa, atau enggak dari samping bisa guys ya. Itu terserah enak kitanya di mana guys. Nah, ketika dibuka seperti ini dalaman freezernya guys ya. Ini untuk freezernya. Nah, untuk freezernya juga ini tidak ada bunga es guys, alias no frost guys ya. Ini tidak ada bunga es, jadi kita nggak usah perlu kuras-kuras lagi bagian freezer ini guys. Nah, ini dua tumpuk guys ya. Jadi bila mana kita ingin mempunyai es krim yang gede atau membutuhkan freezer yang besar, ini kita bisa tarik guys, bisa kita lepas raknya guys.
seperti ini. Nah, untuk pengaturan suhunya ini ada minimal dan maksimal guys. Kita di tengah-tengahkan saja guys untuk suhu yang direkomendasikan. Nah guys, saya kasih tips juga bila mana freezernya dingin guys, atau bagian paling bawahnya tidak dingin, alangkah baiknya suhu freezer ini kita minimalkan saja seperti ini guys ya. Saya ulangin guys ya, ketika si freezernya, ruang freezernya dingin dan ruang paling bawah guys, paling bawah tuh ini guys ya, tempat sayurannya tidak dingin guys ya, atau suhunya enggak maksimal, pengaturan suhu yang ada di sini di freezer kita minimalkan guys. Nah, kita minimalkan supaya si hawa atau suhu freezer yang ada di ruangan ini itu akan turun guys ya. Dan ketika sudah dingin bawahnya, alangkah baiknya kita setel ulang lagi guys di suhu yang direkomendasikan, yaitu di tengah-tengah guys, atau di center. Nah, ini bagian ininya guys, ada satu rak guys ya. Jadi buat botol-botol atau yang ASI sekalipun ini bisa guys. Nah, ini untuk es makernya dia manual guys ya, manual es maker. Ini buat tempat bikin es batunya, ini masih manual guys. Yang es kotak-kotaknya ini guys ya, ini masih manual. Kita taruh aja sembarang di sini bisa, atau di atas juga bisa guys. Itu tergantung dari kitanya saja. Nah, ini terdapat buku panduan dan buku manual. Buku manual atau kartu garansi. Ini garansi kompresornya tercover 5 tahun dan untuk spare partnya 1 tahun guys ya. Nah, untuk karet gasketnya ini mudah banget untuk dilepasnya guys, sehingga kita gampang untuk membersihkan tentunya guys si karet gasket ini supaya lebih clean atau bersih. Oke, itu dari pintu atasnya guys, atau bagian freezernya. Nah, kita beralih ke bagian refrigerator atau fridge atau pendingin biasanya guys. Nah, ini dari pintunya terdapat lubang guys ya, lubang seperti ini guys. Ini untuk akses membuka pintu bagian bawah. Nah guys ya, seperti ini guys ya. Nah, ini bisa dari samping juga. Nah, tapi untuk membukanya saya anjurkan di bagian lubang ini guys. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilan atau isi dari refrigerator ini seperti ini guys ya. Nah ya guys ya. Nah, seperti ini. Tampilan dari refrigerator atau pendingin biasanya, lemari es ini seperti ini guys ya. Ini untuk bagian pintunya, rak-rak pintunya. Yang saya suka dari lemari es ini, bagian bawah terdapat rak, tengah ada rak, dan atasnya juga terdapat penempatan atau rak untuk bagian tempat telur guys. Jadi untuk bawahnya untuk botol-botol besar, untuk tengahnya botol-botol yang ukuran mungkin 600 ml, dan atasnya bila mana kita ingin menaruh telur, menyimpan telur di lemari es, kulkas ini sangat cocok sekali guys, karena terdapat tempat telurnya guys. Kita mari hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 18 butir telur guys ya. Ini 18 butir telur, estimasi sekitar 1 kilo mungkin ya guys ya. 1 kilo, karena yang seperempat kurang lebih isinya 4 guys ya. Jadi 1 kilo lebih lah, kurang lebih estimasinya guys. Ini untuk bisa menyimpan telur kurang lebih 1 kilo lebih guys. Kita bisa memakannya kurang lebih sampai 1 minggu lebih mungkin ya guys ya. Nah, dari karet gasketnya juga ini mudah dilepas guys, mudah dilepas sehingga kita gampang untuk membersihkan si karet gasket ini guys ya.
Ini mudah banget dilepas, sehingga kita untuk gampang membersihkan si karet gasket ini. Nah, bahannya juga, ini bahannya guys ya, ini fiber guys ya, fiber guys, plastik. Ini fiber. Nah, ini tidak bisa di adjust atau enggak dipindahkan guys ya, karena tidak ada tempat lagi guys. Ini paten di tempat yang ini saja guys. Nah guys ya, untuk bagian rak-rakannya guys. Kita beralih ke bagian ruang pendinginnya guys. Nah, ini ada chiller ya guys ya, atau fresh room, tempat penyimpanan ikan dan daging yang siap saji ya guys ya. Ini ada fresh roomnya di sini guys. Nah, yang di bawahnya ini ada lampu guys. Lampunya ada di sini guys. Ini lampu, dan sebelah sini itu ada pengaturan suhu. Pengaturan suhunya minimal, mid, atau maksimal. Suhu yang direkomendasikan yaitu di mid ya guys ya. Selanjutnya guys, ini dari rak-rakannya. Ini terdapat shelving rak tempered glass. Jadi raknya tentunya lebih kuat menahan beban guys. Nah, rak ini atau shelving ini itu bisa di-adjust ya guys, atau bisa dipindahkan ke sini atau ke sini. Itu tergantung dari kitanya guys. Nah, ini guys ya. Selanjutnya guys, ini dari tempat sayurannya guys ya. Ini tempat sayurannya di sini sudah menggunakan rak tempered glass juga, dan tentunya ini untuk tempat sayuran dan buah-buahannya tinggi hampir sejengkal guys ya. Sama ininya 1 jengkal juga guys. Jadi atas 1 jengkal jari saya dan ke belakang 1 jengkal jari saya. Ini menandakan tempat sayuran dan buah-buahannya itu sangat luas guys. Jadi untuk menyimpan sayuran dan buah-buahannya kita bisa menyimpannya jauh lebih banyak, dan tentunya tidak berhimpit-himpitan satu sama lain, yang mengutamakan untuk kesegarannya tentunya jauh lebih lama ya guys ya. Seperti itu guys, review singkat dari saya tentang lemari es 2 pintu shop ini guys. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es shop ini, silakan bertanya atau tulis di kolom komentar ya guys ya. Atau bila mana Anda ingin menambahkan review saya, silakan juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan bila mana Anda suka dengan channel saya, silakan bantu subscribe, share, bagikan ke teman-teman Anda untuk mengetahui produk-produk elektronik lainnya guys. Dan tentunya jangan lupa like juga dan nyalakan loncengnya guys untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Oke guys, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.